wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah PAUD Nurul Khatimah Bapak Fitriadi SPD, yang terhormat kepada para guru-guru PAUD Nurul Khatimah, dan yang terhormat semua para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemberi rahmat dan segala nikmat, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan digerakkan hati kita untuk memahami ilmu tentang agenda hari ini. Tiada lagi yang bisa kita nafikan dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, idola kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah Allah telah menggerakkan hati kita untuk terus belajar dalam setiap hal, sehingga kita semua dapat menghadiri acara politik ini dengan tema stimulus yang tepat sesuai gaya belajar anak. Di gedung Sekolah Nurul Khatimah pada hari ini Jumat 28 Januari 2022. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rangkaian acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang sudah kita buka dengan bacaan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya sambutan dari Kepala PAUD Nurul Khatimah yaitu Bapak Fitriadi SPD, dan pemaparan materi parenting oleh Ibu Siti Masito. Selanjutnya terakhir ada sesi tanya jawab. Nanti Ibu bisa tanyakan sesuatu hal apapun yang ingin Ibu tanyakan, dan terakhir kita penutupan. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran oleh Ibu Peneneng Badriah. Kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala maulud lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik. فإن أراد فصالا أو تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بشير. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bacaan Al-Quran tadi menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bunda-bunda diharapkan berdiri. Mangga bunda.
pada di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu materi parenting yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Masito. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah disebutkan namanya ya Bu ya, udah hafal kan? Iya. Bunda-bunda yang saya hormati serta anak-anak tercinta yang telah menyempatkan hadir di acara parenting ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan yaitu sebagai narasumber untuk memberikan sedikit materi parenting. Yang mudah-mudahan bunda-bunda semua bisa menyimaknya dengan maksimal. Judul yang akan saya paparkan yaitu tentang stimulus yang tepat sesuai gaya belajar anak. Hakikat anak usia dini adalah individu yang unik di mana ia memiliki perkembangan dan pertumbuhan. Jadi anak-anak itu masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya ya Bu ya. Jadi seperti Sunda majinnya diisi gitu, ilmu-ilmu gitu ya. Nah, dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus, yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Nah, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Itu disebut anak usia dini. Nah, yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Anak-anak kan majurna ini yang punya mentalnya, kalau lagi marahnya ya mantep gitu kan. Jadi nggak bisa ini kadang. Nah di sini saya akan memaparkan yaitu tentang stimulus yang tepat sesuai gaya belajar anak. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima si anak gitu. Jadi gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa gitu dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Jadi berbeda-beda anak itu berbeda-beda kecerdasannya, gaya belajarnya berbeda-beda ya. Oleh karena itu dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar bisa maksimal. Gitu. Jadi kalau anak itu sukanya dengan belajarnya seperti ini, kita ikutin aja gitu, jangan dilarang-larang gitu. Nah, setiap siswa memiliki karakteristik gaya belajar masing-masing. Nah, menurut The Porter dalam bukunya Tutik Rahmawati dan Daryanto yang berjudul Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, terdapat 3 modalitas, yaitu dalam gaya belajar yang visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, kalau belajar visual itu belajar melalui apa yang mereka lihat. Nah, seumpamanya buah, tapi ada buahnya. Buah itu seumpamanya buah apel gitu ya. Warnanya berarti warnanya merah, kulitnya, dalamnya warnanya putih. Buah apel itu rasanya apa? Rasanya manis. Kan itu dari buah apel itu udah banyak itu pembelajarannya di situ ya. Jadi ada yang melalui mereka lihat daya tangkapnya. Terus kalau auditori belajar dengan cara mendengar gitu. Jadi anak itu ada yang dengan mendengar, dia bercanda tapi dia pendengarannya bagus gitu. Dia ternyata mendengarkan gitu kan, dengan nyanyian gitu kan, dengan kita bercerita, berceramah gitu kan.
Mamanya juga kalau seumpamanya bercerita pasti dia mendengarkan kalau anaknya memang senang untuk mendengar gitu. Nah itu jadi gaya belajar itu berbeda-beda. Nah terus ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini belajar lewat gerak dan menyentuh. Seumpamanya seperti dari gerakan kayak hafalan tapi penyanyian dengan gerakannya. Nah itu seperti itu. Nah, gaya belajar visual ini dapat dilihat dari ciri-ciri utama. Bisa didengarkan ya Bu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Jadi visual itu dengan kekuatan indera mata ya Bu ya. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat gitu. Jadi seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya. Kalau muka gurunya lagi ngambek pasti halo gitu kan ya. Nah, kayak diagram buku pelajaran bergambar atau video. Jadi video kan ada gambarnya ya Bu ya. Nah itu kalau yang anaknya senang dengan melihat, jadi yang di video itu gambarnya apa-apa, biasanya anak hafal gitu. Jadi itu kalau gaya belajarnya dengan visual ya. Nah sehingga bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal bentuk angka dan warna gitu. Terus kalau ciri-ciri gaya belajar visual, rapi, teratur anaknya, sulit menerima instruksi verbal, teliti terhadap detail, terus mengingat bapak yang dilihat daripada yang didengar, jadi lebih yang dilihat daripada yang didengar. Ini kalau gaya belajar visual ya. Terus biasanya tidak terganggu oleh keributan. Jadi meskipun ada yang bercanda nih, sebelah sana bercanda, dia tetap fokus gitu dengan tugasnya dia gitu. Terus sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat gitu. Ada yang seperti itu. Terus kalau gaya belajar auditorial, gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran atau bisa memahami dan mengingatnya. Karakter model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama, gitu, sebagai alat utama untuk menyerap informasi. Gitu. Jadi melalui pendengaran anak-anak bisa menyerap informasi dengan maksimal. Ada yang seperti itu ya. Ciri-ciri gaya belajar auditorial ini mudah terganggu oleh keributan. Jadi kalau dari gaya belajar auditorial ini dia kan dengan pendengaran. Kalau ada yang ribut dia merasa terganggu gitu, merasa terganggu. Terus senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Merasa kesulitan untuk menulis. Kadang menulisnya dia ini malas gitu ya, sulit sekali. Tapi kalau mendengar dia sangat cepat sekali untuk menangkapnya. Terus hebat dalam bercerita, dia menulis susah tapi dia bercerita bisa. Suka berbicara di depan umum, suka berdiskusi di dalam kelompok dan menjelaskan sesuatu yang panjang lebar ya. Terus menyukai musik. Kalau anak-anak suka musik ya, ini aja kasih musik yang bermakna, yang ada isinya dalamnya. Kayak apa ya? Kayak huruf aja dan yang seperti itu. Boleh dengan ada gambarnya. Terus yang binatang-binatang ya Bu ya. Yang binatang-binatang yang ada gambarnya, ada tulisannya juga yang bisa didengarkan juga. Nah seperti itu. Nah kalau gaya belajar kinestetik ini proses belajar yang mendidik, bahwa orang yang bergaya belajar kinestetik ini lebih dekat dengan ciri seperti berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan. Jadi gaya belajar kinestetik ini si anak-anak lebih ke dia melihat dengan gerakan, ya, melihat dengan gerakannya, gitu. Jadi anak-anak bisa diajarkan dengan gaya belajar kinestetik ini bisa ya, dengan gerakan. Seumpamanya kayak berhitung kalau gini doang 1, 2, 3, 4 gitu. Jarang anak-anak bisa gitu kan, cuma hafal doang gitu kan. Kalau dia diajarkan dengan gerakan kayak pakai jari 1, 2, 3 gitu, pasti cepat bisa. Terus seumpamanya ke kanan, ke kiri, ke depan gitu kan, dia pasti kalau pakai gerakan pasti cepat hafal. Tapi kalau kanan, kiri gitu doang, pasti nggak bakalan hafal gitu. Seperti itu. Jadi kalau ciri-cirinya anak yang gaya belajarnya kinestetik itu berbicaranya perlahan tapi tepat mungkin gitu. Terus selalu berorientasi pada fisik yang banyak bergerak gitu. Jadi anak-anak berbeda-beda ya Bu ya gitu. Tapi di sini tidak hanya satu gaya aja yang diajarkan, ada gerakan, ada gaya visualnya, ada gaya auditorialnya gitu kan. Gitu. Cuma memang anak-anak berbeda-beda gitu gayanya. Terus tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Jadi anak itu tidak bisa apa ya namanya ya? Kayak Dejan anaknya nggak bisa diam, dia senangnya bergerak. Nah itu aktif sekali anaknya ya. Ya, jadi senangnya praktek. Nah di sini cirinya itu memanipulasi dan praktek. Terus peka terhadap ekspresi dan
bahasa tubuh. Jadi pokoknya intinya kalau dia belajar kinestetik itu dia dengan bahasa tubuhnya, dengan gerakannya gitu. Jadi sebelum ke ini biar rileks kita gerak dulu ya Bu ya. Mau nggak Bu? Mau gerak nggak? Mau dong. Gerak ya. Yuk kita sama-sama berdiri Bu. Kita gerak dulu ya. Geraknya menghadap ke sini. Aquanya boleh dikepinggirkan ya. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur.
paparkan yaitu cara menstimulus atau modalitas gaya belajar anaknya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menstimulus ketiga modalitas tersebut. Ketiga modalitas itu yang mana, Bu? Masih ingat gak kira-kira? Ayo. Aku masih ingat bulan. Ya, visual apa lagi? Ya, ada yang ingat? Belum ada sejam loh. Ini aku masih. Iya. Nah, tadi ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial, sama gaya belajar kinestetik. Ya, bisa dipahami ya Bu ya. Tadi yang udah dipaparkan mudah-mudahan masih ingat ya Bu ya. Gitu. Nah, kalau gaya belajar visual itu menggunakan menggunakan kata tulis yang dengan tulisan berwarna. Ya, bisa diterapkan di rumah. Kalau yang senangnya gaya belajarnya dengan visual, tadi visual itu apa? Ya, tadi dengan apa? Gaya belajar visual itu anak dapat menangkapnya, ya dengan melihat hebat Ibu dan tangkapnya kuat. Ya, gaya belajar visual itu berarti dengan melihat secara nyata mungkin ya seperti itu. Nah, pertama dengan cara menggunakan kertas tulis dengan tulisan yang berwarna. Gitu. Terus menggantungkan grafik di dinding screen lokasi yang berisi kalau di sekolah ya. Terus kalau di rumah berarti kayak gambar-gambar gitu, boleh ya. Terus mendorong peserta didik untuk menggambar informasi yang diterima dengan menggunakan peta pikiran atau diagram atau tulisan berwarna ya. Kayak suka dikasih kegiatan dengan pasta warna itu bisa juga ya. Terus kalau ini pokoknya kalau yang dengan visual itu dia yang terlihat saja gitu. Jadi jangan hanya berbicara gitu ya, tapi dia harus dengan ada gambarnya. Ada gambarnya, kalau enggak ada bentuknya gitu, seperti itu. Nah, kalau gaya belajar auditorial tadi apa? Siapa yang masih ingat? Gaya belajar auditorial itu dia berarti dengan pendengaran. Jadi anak ini kayaknya cepat hafal nih kalau dengerin ini. Nah, berarti itu harus digali sama kita. Oh, berarti dia senang. Nah, di rumah kita harus sering memberikan kalau musik, gak apa-apa musik, tapi yang bermanfaat ya. Jangan dikasih musik dangdut. Iya, kalau dikasih musik dangdut pasti anak-anak suka dengan musik dangdut gitu. Ya Bu ya. Pokoknya kalau gaya belajar auditorial ini anaknya itu senang mendengarkan cerita. Biasanya kan anak kadang ada yang nggak mau dengerin cerita ya, gitu. Ada yang senang gitu. Nah, kalau kita terlihat anak itu senang dengan mendengarkan, daya tangkapnya nih kayaknya dari pendengarannya gitu. Nah, kita harus gali itu dengan musik. Kalau enggak dengan video yang ada musiknya gitu kan. Itu kan terlihat gambarnya ya. Ada tulisannya juga, terus ada suaranya juga gitu. Nah, itu bisa membantu di rumah gitu. Nah, di sini caranya bisa tuh melalui suara, terus melalui volume. Terus di sini ada tuh, bener di sini ada dengan musik ya. Kebanyakan sih kita dengan musik kalau dia pendengaran ya, daya serapnya dengan pendengaran. Makanya di sini sering pakai musik kayak apa namanya? Nah, itu apa namanya? Dari huruf A aja itu kita bisa menjabarkan deh. Kalau ibu rajin di rumah ya, kalau ibu rajin. Nah, A yang awalannya A itu apa aja ya? Yang awalannya itu A apa aja? Ada ayam, ada A. Jadi jangan kita kasih tahu. Kalau ibu mengajarkan jangan dulu ibu kasih tahu. Tapi ibu tanya apa yang dia tahu. Nanti dia berpikir. Nah, jadi jangan kita yang ngasih tahu. Kalau kita yang ngasih tahu berarti anak itu belum bisa memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalahnya itu dia dari berpikir dulu. Dari berpikir itu yang dinamakan kognitif. Jadi anak bisa memecahkan masalah. Kayak mainan puzzle yang itu lengkap pasal gitu kan. Nah, itu anak-anak jangan kita ajarin, nanti dia berpikir ini kita nempelnya di mana ya. Nah, itu dia cara memecahkan masalah seperti itu gitu. Terus kalau dari auditorial itu pokoknya intinya dari pendengaran ya gitu. Sering kita tanya gitu, yang ada di rumah kita itu ada apa aja gitu. Kita itu bisa masuk ke gaya visual gitu. Kayak bumbu dapur, mamanya ada yang rajin yang ngajarin anaknya mengenalkan bumbu dapur. Ada nggak? Kalau enggak gini aja, kalau kita lagi masak, terus anak-anak kadang suka bertanya, mama ini apa sih katanya gitu. Nah, kita jawab. Nah, itu pengetahuan buat dia Bu. Kalau anak sering bertanya berarti itu bagus, karena dia selalu ingin tahu apa yang dia cari, apa yang dia tidak tahu, dia selalu ingin tahu. Nah, itu anak-anak gitu.
gitu. Saya nggak memaksakan anak saya belajar Bu. Makanya sekarang mau sekolah ya sekolah, enggak gitu, bukan apa-apa ya. Kita namanya punya kegiatan gitu. Kalau kita ngurusin anak yang satu, yang banyak nggak kepegang. Gitu. Nah, makanya saya nggak terlalu ini kemudian enggak gitu. Gimana ngajar SD? Yang penting kita udah ngajarin, hasilnya segitu gitu. Nggak terlalu dipaksa-paksa gitu. Terus di yang ketiga tadi gaya belajar apa Bu? Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu dia melalui fisik, melalui gerakan, gitu. Jadi kayak tadi kanan kemana kanan. Nah gini kita ajarin seperti itu. Kiri mana kiri. Nah gitu. Kanan kiri atas bawah. Nah itu dari nyanyian itu pun kita udah banyak itu manfaatnya buat anak-anak Bu, buat anak-anak. Mau nggak lagunya? Kalau mau nanti dikirim di grup ya. Kirim di grup. Jadi biar anak-anak ini bisa nanti kalau rencana sih pas ini apa namanya? Pas olahraga sih mau dipraktekin. Terus gaya belajar kinestetik itu alat bantunya pokoknya dengan gerakan aja. Gitu. Berarti ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah. Kayak tadi ada lagu bisa. Nggak pakai musik juga nggak apa-apa. Ada lagu, ada gerak gitu. Kanan gitu apa? Kayak api berarti kan membara ya. Nah itu yang suka diajarin itu kan pakai gerakan, ada musiknya juga, ada suaranya juga. Kayak api, B bola. Berarti anak mengerti B bola itu berarti kan berbentuk lingkaran, berbentuk bola. Terus cacing, cacing itu berarti kan merayap. Ya, cacing itu merayap. Terus donat itu kan bulat. Terus boleh tuh Bu, A dijabarin, ada apa kan ya? Ada ayam, ada apel. Gitu. Jadi anak mencari tahu. Sekarang udah sering ditanya tuh, anak-anak udah banyak sering yang jawab gitu. Memang dari pengetahuan harus seperti itu. Jadi jangan kita kasih tahu, tapi anak ditanya dulu. Kalau memang udah mentok tidak tahu, baru kita kasih tahu. Nah itu berarti di sini juga diceritakan bahwa anak itu rasa ingin tahunya sangat besar. Gitu. Jadi kalau anak bertanya kita jawab. Jadi jangan sampai anak kita bertanya, ih apa sih gitu kan? Nanya melulu gitu kan? Kadang ibu suka emosian ya. Gitu. Nah iya, katanya bawel nanya melulu. Malah itu bagus, pengetahuan bagi si anak gitu. Nah kayak begitu. Jadi intinya dari judul di sini yang tadi sudah dipaparkan yaitu menstimulus gaya belajar anak ya, menstimulus secara cepat sesuai gaya belajar anak. Jadi kesimpulannya di sini gaya belajar itu merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu ya Bu ya. Jadi setiap anak-anak itu berbeda-beda gaya belajarnya. Jadi kadang ada yang melintang, ada yang lari-lari, ada yang pokoknya macam-macam lah ya. Yang tahu kebanyakan ibu-ibu di rumah sama guru di sekolah itu yang tahu gitu. Jadi kesimpulannya gaya belajar itu merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gitu. Jadi melalui tiga gaya tadi. Gitu. Di sekolah-sekolah tahun mungkin ada yang udah mencapai tiga tadi, mungkin ada yang belum gitu ya. Dengan visualnya, auditorialnya, dan dengan kinestetiknya ya. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Jadi kalau anak dibatas-batasi, yang ada anak nanti malah marah. Suka nggak Bu marah-marah? Jadi kata orang tua mah harus nurut sama orang tua, kata dia harus begini gitu kan. Nah kita turutin dulu kemauan anak dulu ya, baru kita perlahan-lahan. Nah menggunakan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Jadi yang gaya belajarnya dibatasi itu biasanya berbeda-beda gitu yang diserapnya gitu, jadi tidak maksimal gitu ya. Kalau kita mengajarkan tetap harus semua kita ajarkan gitu, tapi kan anak-anak gaya berbeda-beda. Nah itu mungkin yang harus ditekuni gitu. Nah tadi macam-macam gaya belajar ada 3 ya Bu ya, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Nah dengan mengenali cara mereka memproses informasi, maka angka turut mempengaruhi strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas maupun di rumah ya. Namun bukan berarti bahwa kita hanya menstimulus satu modalitas belajar peserta didik. Jadi di sini juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Yang ini juga, yang 3 ini sudah dilaksanakan di sekolah. Gitu. Jadi ibu-ibu juga bisa menerapkannya di rumah juga ya, supaya bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Gitu. Jadi kita yang akan dicapai di rumah maupun di sekolah juga, yaitu ada 6 aspek Bu ya.
Yang pertama itu nilai moral dan agama. Nilai moral dan agama itu seperti apa? Nah, contohnya seperti kita mengajarkan surat-surat pendek, bersyukur kepada Allah, ya seperti itu, mengenal ciptaan-ciptaan Allah, gitu. Terus praktek-praktek sholat, nah itu di situ nilai moral dan agamanya. Terus ada kognitif. Kalau kognitif dia dalam memecahkan masalah, menulis, dia kadang ada yang tidak bisa, kadang ada yang berpikir sendiri, kadang ada yang mau dibantuin, ya Bu ya. Terus dari bahasa, dia bahasanya udah bagus apa belum nih? Nah, kalau bisa Bu ya, kan kita bahasa itu kita dari berbicara ya Bu ya. Kalau bisa untuk di rumah kita ajarkan, kalau bisa jangan sampai kata-kata yang tidak baik itu dikeluarkan di depan anak. Terasa tidak Bu? Kalau kita mengeluarkan kata gitu ya, yang tidak baik, anak-anak ngikutin nggak Bu? Yang ngikutin. Ngikutin nggak? Ngikutin. Pasti ngikutin. Nah, dari situ kita jadi suatu pelajaran gitu. Jadi orang tua itu adalah madrasah paling utama untuk di rumah. Madrasah itu apa Bu? Madrasah itu sekolah. Jadi orang tua itu adalah guru pertama untuk anaknya. Jadi kalau guru yang di sekolah itu adalah guru kedua. Guru kedua. Kalau guru pertama itu adalah di rumah, yaitu orang tuanya. Jadi jangan salahkan sekolah kalau dia bicaranya kasar atau bilang kata-kata yang tidak baik lah gitu ya. Jadi kita introspeksi diri dulu. Apa yang sudah kita ucapkan kepada anak kita di rumah itu biasanya diucapkan di sekolah. Gitu. Kalau di sini alhamdulillah bilang siap pun tidak mengajarkan gitu. Jadi pokoknya bilang kata-kata yang kayak anjing, yang kayak gitu enggak kalau di sini. Karena bukan apa-apa, jadi kita suatu contoh gitu ya. Apalagi orang tua itu suatu contoh untuk anaknya gitu. Di mana-mana anak itu pasti meniru kelakuan orang tuanya gitu. Tidak mungkin anak-anak itu berperilaku seperti itu tidak ada yang dia lihat gitu. Contohnya kita menyuruh anak kita untuk sholat, tapi kita tidak sholat. Itu pasti anak itu suka membalikan kata-kata itu. Mama juga tidak sholat, karena seperti itu. Ya, udah banyak gitu yang gitu penelitian gitu ya. Emang anak-anak kadang seperti itu. Kalau orang tuanya menyuruh, mau ayahnya, mau bundanya gitu. Kalau dia menyuruh, tapi dengan orang tuanya tidak melakukannya, nah itu nggak ada tindakan. Anak-anak malah dia menyepelekannya kayak merokok. Kalau orang tuanya tidak merokok, pasti anaknya nggak ngikutin terkecuali pergaulan ya, pergaulan. Makanya kita harus menjaga anak-anak kita dari pergaulan yang tidak baik gitu. Nah, jadi kalau dia emang bercanda sama temannya terus ada yang berantem, itu wajar. Jadi jangan sampai orang tua berantem karena anaknya yang berantem gitu. Anaknya kecolek sedikit, iya, anaknya kecolek sedikit marah. Jadi kita harus memaklumi bahwa anak itu memang anak usia bermain. Udah nangis begini, nanti besoknya akhirnya dia bangun lagi. Jadi udah agak aneh gitu ya. Jadi ibu-ibu itu harus tahu. Jadi jangan sampai hal sepele itu dibesar-besarkan ya. Gitu. Jadi intinya kita harus memahami juga bahwa anak itu berbeda. Ada yang begini, ada yang begitu gitu. Jadi kita harus memaklumi satu sama lain. Dan juga dari kecerdasan anak itu anak juga berbeda-beda. Ada yang cepat cara tangkapnya, ada yang lambat, ada yang susah sekali untuk menangkap. Jadi jangan sampai menyalahkan menyalahkan sekolah gitu. Jadi kadang orang tua juga kadang tidak mengajarinya di rumah. Padahal guru pertama itu adalah orang tua gitu. Guru pertama. Soalnya kalau di sekolah itu waktunya sedikit. Jadi waktunya sedikit. Tidak mungkin sehari itu harus melotot gitu ya. Jadi kita bertahap. Kalau memang kemampuannya sampai di situ, berarti nggak apa-apa gitu kan. Nanti lambat laun anak itu pasti bisa. Karena kan anak-anak kan akan terus tumbuh. Tidak mungkin seperti itu terus gitu ya. Gitu Bu. Ada yang mau ditanyakan? Intinya anak usia dini itu paling bagus Bu.
paling bagus kita pupuk dari nol, apalagi dari kandungan ya Bu ya, dari kandungan itu yang paling utama, dari kandungan. Ibu yakin nggak kalau bayi dalam kandungan itu mendengar? Yakin nggak? Kalau nggak yakin berarti nggak percaya sama Allah ya. Berarti kita harus yakin. Nah, kalau anak kita sering dibawa ngaji, ya anak kita sering dibawa ngaji dari kandungan, diajarin ngaji, insya Allah anaknya pasti pintar ngaji dan mau ngaji. Tapi kalau anaknya sering dikasih musik, udah pasti senang musik. Iya, itu udah ada penelitiannya gitu. Udah ada penelitiannya seperti itu. Kalau ibu mau lebih jelas gitu ya, cari di Google, segala macam ada di situ. Penelitian dari ini, kalau nggak narasumber ini, pasti itu lebih jelas. Kalau ibu mau tahu tentang anak gitu, gimana sih? Gitu. Pengen anak seperti ini gimana sih gitu ya? Kadang emang ada yang emang dari apa namanya? Dari sama penciptanya ya, kita orang berdaju gitu ya, tapi anaknya hebat gitu kan. Ada yang seperti itu memang gitu kan. Karena itu kan emang apa ya? Dari Allah ya, anugerah dari Allah gitu ya. Itu berbeda-beda. Intinya kita berdoa aja lah ya. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak termasuk orang-orang yang tidak baik ya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh ya Bu ya. Anak-anak yang pintar, berguna bagi nusa dan bangsa intinya. Ada yang kan Bu? Gimana Bu? Mungkin penjelasannya hanya itu saja. Ya, karena waktu semakin mepet. Gitu. Jadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang nggak apa-apa, bebas. Apa cara belajar atau gimana? Cara menghadapi anak. Kenapa? Cara menghadapi anak. Intinya begini Bu ya. Kalau kita mau mengajari anak, kalau anak tidak mau jangan dipaksa, gitu. Kalau dia lagi santai, lagi nggak ngapa-ngapain, nah kita ajak baik-baik. Mencet bahasa Sundana orang kudu hade embona gitu, kudu hade embona lamun kurang sabodo amat gitu ya Bu ya. Pasti anak lagi sabodo amat gitu. Intinya gini, kalau kita mau berhasil, berarti kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita sudah berusaha, tidak apa-apa. Kalau memang hasilnya seperti itu, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha gitu Bu. Nah, intinya jangan dipaksa gitu. Kalau dia lagi semangat mau belajar, ayo gitu. Kitanya harus semangat juga gitu. Tapi kalau ini jangan dipaksa gitu. Intinya yang penting kita harus sering mengajak. Kalau nggak sering mengajak, anak main-main aja gitu. Harus sering mengajak gitu. Terus kalau bisa nih tiap hari, kalau udah pulang sekolah ditanya, tadi belajar apa? Jadi supaya dia yang tadi diajarkan itu ingat gitu. Tadi belajar apa yang diajarkan, apa yang disampaikan sama bu guru gitu ditanya. Tapi kan kebanyakan nggak ada ya, jarang gitu, maksudnya ada sih cuma jarang gitu Bu ya. Bu harus paham gitu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda, ada yang susah gitu. Yang penting kita udah ngasih pendidikan yang maksimal. Paling utama Bu ngaji, paling utama usahakan yang masih kecil-kecil masukin ke pengajian di mana aja. Soalnya yang nanti ditanyakan itu pendidikan anak. Nanti kita dipertanyakan Bu di akhirat nanti, pendidikan anak kita udah ngasih pendidikan atau belum gitu. Kita udah ngasih pendidikan apa belum gitu kan, biar anak kita masukin ke pengajian, sekolahin dari kecil. Karena anak itu dari nol, dari kandungan itu anak sudah menyerap. Soalnya kan anak-anak kan nol, putih seperti tisu, seperti kertas, masih polos. Kalau kita nggak isi dengan ilmu-ilmu, anak itu tidak akan terisi, tidak akan penuh gitu ilmunya gitu. Nah dari situ berarti kita harus memberikan ilmu-ilmu itu sejak usia dini. Ibu ini nggak coba diteliti deh. Anak kalau udah balik itu udah pasti maunya main, ngaji nggak mau, bener nggak Bu? Iya, karena dia apalagi udah pegang HP, dia nggak bakalan mau belajar ngaji. Iya gitu, dia lupa dengan segalanya, apalagi dengan HP lupa akan segalanya gitu. Jadi paling utama itu intinya itu ngaji Bu ya, ngaji paling utama. Pokoknya paling utama itu ilmu agama itu insya Allah kita. Jadi anak-anak kalau udah dikasih ilmu agama, insya Allah udah gedenya juga pasti ini gitu. Insya Allah ada dasar
inilah buat apa namanya, jadi anak yang soleha gitu. Pokoknya kalau kita udah ngasih pendidikan dari nol sampai dewasa, karena kan emang tanggung jawab kita sampai menikah ya Bu ya, tanggung jawab kita ya Bu ya, sampai menikah. Iya, kalau perempuannya kan kalau udah dibawa sama suami udah tanggung jawab suami, gitu ya. Nah itu pendidikan itu paling utama Bu. Kalau kita nggak ngasih pendidikan itu dipertanyakan di akhirat nanti. Jadi itu yang paling utama adalah pendidikan. Kalau kita udah ngasih pendidikan, berarti udah gugur kewajiban kita, gitu. Yang penting kita udah memberikan pendidikan kepada anak kita, ya pengetahuan. Intinya yang baik-baik ya Bu ya. Intinya harus yang baik-baik. Pokoknya paling utama pesan. Orang tua adalah guru pertama buat anak-anaknya. Jadi kita harus jadi contoh. Oh anak kita mau seperti ini, berarti kita juga harus seperti itu. Gitu. Jangan sampai anak kita mau seperti ini, tapi kitanya enggak. Gitu. Oh anak kita mau berjilbab, tapi kadang orang tuanya tidak. Ada kan anaknya yang dipesantrenin, tapi orang tuanya dandannya begitu terus gitu kan. Kadang si anak itu dia bukan hatinya merasa gimana gitu, gak ini. Soalnya ada pengalaman seperti itu yang cerita gitu, anaknya itu yang cerita seperti itu gitu. Gitu. Jadi dia merasa malu karena kan dia mondok gitu kan, tapi orang tuanya masih seperti itu gitu kan. Karena kan orang tua emang contoh ya buat anak-anaknya, ini panutan gitu. Ya, intinya orang tua itu guru yang pertama bagi anak. Jadi jangan sampai kita menyalahkan sekolah karena anaknya tidak apa-apa atau apa. Setiap guru udah pasti ngajarinnya sama Bu, sama ngajarinnya. Tidak ada yang aplikasi, tidak ada. Insya Allah tidak ada. Cuma kadang anak-anak kan suka mau menyendiri gitu ya, gitu. Ada yang lari-larian aja, ada yang lari-larian aja, nggak mau belajar, ada yang mau ditemenin gitu. Beda-beda gitu. Intinya kalau sekolah itu kita harus ngajarin mandiri. Makanya ini jangan, kalau udah di dalam jangan ditunggu ya. Kalau anaknya udah bager, udah biarin tinggalin aja. Nah itu bagus, berarti anaknya udah mandiri. Mau bisa mau enggak, kalau udah di kelas itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau di rumah berarti tanggung jawab orang rumah. Nah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Iya. Nggak apa-apa. Iya, tanyakan saja gimana caranya atau apa. Ada yang mau ditanyakan? Mau pakai mic? Boleh ke depan kalau mau ini. Gak usah malu-malu. Selagi kita masih bisa jawab, karena kita juga masih muda-muda ya Bu ya. Masih muda kan Bu? Iya, kita juga masih belajar untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya gitu. Jadi kita untuk di sini belajar sama-sama supaya menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita gitu. Jadi kalau kata pepatah, jangan melihat dari usia, kita lihatlah dari apa yang dia bicarakan gitu kan ya Bu. Gitu. Jadi kita jangan, meskipun kita ada yang ngasih tahu anak kecil, berarti kita harus kalau itu memang baik. Jangan bilang gini, kamu kecil-kecil ngajarin gitu. Jangan sampai bilang seperti itu. Kalau anak-anak ngasih tahu ke kita tangkap kalau itu memang yang baik gitu, hal-hal yang baik gitu. Jadi umur itu tidak menjamin ya. Kadang ada orang tua tapi masih kekanak-kanakan seperti itu. Gitu. Jadi kita jangan melihat dari usia. Karena usianya masih kecil disepelekan gitu. Ada yang usia masih kecil udah tahfiz ya? Iya itu di TV ya Allah, benar-benar. Kayaknya hati kita pengen sekali seperti itu ya, punya anak seperti itu. Punya nggak Bu? Pengen nggak Bu? Itu Quran itu ada di dalam otaknya. Jadi sama juri itu ditanya halaman berapa tahu, ininya apa tahu dia. Jadi benar-benar orang tua tuh pasti bangga banget gitu ya, punya anak seperti itu ya Allah gitu kan. Pengen sebenarnya ibu-ibu semua juga kita semua juga pengen gitu. Cuma gimana caranya gitu kan? Oh ternyata caranya seperti itu. Dari diri kitanya, mulai dari kandungan, kita orang bergajul nih seumpamanya, tapi anak kita pengen sekali seperti ini. Nah itu berarti kita harus terus berusaha dari mulai dari kandungan, dibarengi dengan doa. Ternyata itu doa yang ini Bu, doa yang mustajab itu. Kita jadi jangan menyerah, jangan menyerah begitu saja gitu. Jadi kita harus terus berusaha supaya doa kita dikabulkan sama Allah. Gitu. Jadi Allah itu mengabulkan doa tidak bisa langsung gitu. Jadi ada tahapannya. Kenapa doa kita tidak dikabul-kabul? Berarti apa yang kurang dari kita gitu kan? Apa kita masih bilang betong sholatnya gitu? Apa kita nggak baik sama orang gitu? Nah di situ kita harus introspeksi diri ini. Jangan sampai kita julid sama
orang. Kita harus saling baik sangka aja intinya. Ibu-ibu ada yang ini nggak nih sama guru-guru di sini? Ya, minta maaf aja ya kalau banyak kekurangannya gitu. Kalau ada yang salah mohon ditegur aja gitu. Kalau ini apa namanya ada yang mau ditanyakan soal anaknya, bu japri aja nggak apa-apa. Tahun kemarin juga ada yang japri, bu gimana caranya gini ada gitu. Ada yang suka ngejapri gitu. Bu tolong ini dong gitu. Gitu supaya ini apa bu ini kata-katanya anak ini kasar tuh katanya tolong dibilangin siapa tahu sama bu guru mah ini ada yang seperti itu gitu. Kadang memang dari pergaulan juga mempengaruhi. Gimana bu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Wah emosi. Iya kenapa? Begitu. Berarti ibunya harus strong, harus selalu siap, harus selalu semangat. Ya, nah gitu. Karena kalau iya emang benar, Munjir juga kayak gitu. Jam 10 baru minta belajar, 10 malam gitu. Kita mau udah ngantuk, tapi kita anaknya memang siang nggak mau belajar, berarti kita harus tetap semangat. Iya, karena anaknya memang pengennya jam segitu gitu. Jadi kita harus nurutin aja gitu. Kan kita kan itu kesempatan bu. Anak kita mau belajar, berarti kita kesempatan harus ngajarin. Secapeknya dia gitu. Kalau dia udah lelah ya udah. Gitu, seperti itu. Ada lagi? Ya, ya memang anak-anak itu berbeda-beda. Kalau nggak kasih waktu aja bu, kasih waktu, dikasih jadwal. Ini jam buat tidur, ini jam buat belajar, ini jam main gitu. Kalau kata narasumber mah ada tuh. Jadi kita tuh dibikinin jadwal buat anak kita. Jadi anak tuh mematuhi, disiplin, mematuhi aturan orang tua, gitu. Memang seperti itu. Tapi itu kebanyakan ada buktinya. Jadi sudah terbiasa. Waktunya tidur tidur, dia. Iya, waktunya belajar. Kadang ada yang pulang sekolah langsung ngerjain PR. Orang tuh udah terbiasa seperti itu. Ada ngerjain PR dia main. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup sekian ya. Dicukupkan sampai sini ya. Ya udah, mungkin pemaparannya hanya sampai di situ ya bu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Masito yang telah memaparkan materinya sebegitu panjangnya ya Bu ya, sebegitu jelasnya, bahkan saking jelasnya ibu-ibu sampai bingung mau bertanya apa karena memang sudah jelas gitu ya Bu ya. Apa memang udah ada di luar otak ibu-ibu ya, saking di luarnya tidak masuk gitu ke otak. Iya, seperti itu. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup saja acara hari ini ya Bu ya. Semua yang ibu-ibu semua yang saya hormati, selesai sudah rangkaian acara parenting hari ini. Kami ucapkan selamat bagi yang telah mendapat ilmu di sini di hari ini. Semoga ilmu yang kita bagikan adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita manfaatkan lagi kepada anak-anak kita di rumah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya mengucapkan juga terima kasih banyak telah hadir di acara ini dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Pasti banyak kekurangannya Bu ya, mudah-mudahan Ibu memakluminya gitu. Dan marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.